Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi untuk membuat suatu project di mana project ini menghubungkan ESP32 dengan Visual Basic Net lewat jalur Wi-Fi. Nah, di sini ada tampilan untuk programming Arduino-nya, Arduino IDE. Saya menggunakan library wifi.h karena saya menggunakan ESP32. Kalau teman-teman menggunakan ESP8266 juga bisa, mungkin dengan library-nya yang Wi-Fi ESP8266 Wi-Fi atau yang web server seperti itu. Baik, di sini saya menggunakan LED sebagai outputnya untuk mencoba komen nanti dari Visual Basic. Lalu ada potentiometer sebagai sensor, di mana karakternya adalah sensor ADC bagi ESP32. Baik. Lalu di sini seperti biasa setup untuk Wi-Fi. Nah, di sini saya menggunakan perintah LED 1 untuk mengaktifkan LED 1-nya ya. Nah, untuk membaca nilai ADC-nya saya simpan di sensor value dengan menggunakan analog.read potentio. Lalu di sini ada perintah client.print untuk memberikan data ke klien, di mana data yang diberikan itu pertama adalah sensor value, lalu feedback dari LED 1 dan feedback dari LED 2 karena saya menggunakan dua LED seperti itu. Lalu di sini untuk akses HTML-nya seperti itu, dan di mana setelah connected beres maka akan dilakukan stop seperti itu. Mungkin teman-teman untuk bagian ininya bisa melihat referensi orang lain juga karena ini sangat umum ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke programming untuk Visual Basic.net-nya dengan menggunakan Visual Studio 2017. Oke, sekarang kita maju ke bagian Visual Basic.net, di mana ini adalah aplikasi Visual Studio 2017. Di sini desainnya saya menggunakan satu box untuk mengisi IP address, dua buah push button untuk membuat komunikasi Wi-Fi. Lalu di sini ada data dari ESP32, di mana nilai sensor akan ditampilkan. Lalu ada feedback dari LED-nya dari ESP32. Lalu ini adalah perintah untuk mengaktifkan LED ke ESP32. Lalu saya menggunakan dua buah timer untuk melakukan refreshing komunikasi antara ESP32 dengan Visual Basic.net. Lalu saya menggunakan satu status script 1, di mana saya menggunakan untuk status labelnya di bagian form dari Windows ini. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung bagian ke program. Nah, untuk pertama-tama, karena kita menggunakan TCP/IP, kita perlu yang namanya import I/O soketnya. Lalu di sini kita perlu meregistrasi dimension ya, dimension client pertama. Sebagai TCP client, lalu ada RX sebagai stream reader, ada TX, lalu ada raw data sebagai string. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya akan menggunakan toolstrip label 1 ya, di mana saya di sini akan memberikan keterangan form ready saat formnya di load. Lalu saya juga menggunakan illegal cross check ya. Check illegal cross check
Jadi tidak akan ada crash ya. Nah, lalu di sini masuk ke button 3. Button 3 ini adalah tombol connect dari sini. Nah, di sini kita akan membuat satu fungsi ya. Kita akan memanggil satu fungsi. Di sini kita bikin satu fungsi. Nah, jadi nanti saat kita tekan tombolnya, maka fungsi dari function button connect ini akan aktif. Nah, di sini kita akan isi dengan try. Lalu di sini kita pakai kolom dari IP address. IP address ini adalah dari sini IP address. Oke. Gunakan sebuah logika. Jika klien bisa membaca ataupun menulis, maka kita akan membuat suatu stream reader. Ini. Lalu teks juga. Lalu kita bikin trading trade pool. Lalu kita menenablekan tombol disconnect, tetapi kita membuat false tombol connect-nya, disconnect ya. Yang ini connect. Seperti itu. Lalu saat ini terjadi berhasil, maka kita akan menghasilkan timer 1. Tapi jika gagal, maka saya akan menuliskan failed connect. Seperti itu. Oke. Nah, setelahnya harus diberikan return true. Nah, seperti itu. And function. Nah. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi connected ini ya, teman-teman. Nah. Fungsinya seperti ini. rx.basestream can read, then kita pakai try seperti ini. Raw data itu sama dengan deadline. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tombol disconnect. Oh sorry, ini kalau gagal maka akan di close seperti ini. Oke, kita lanjut masuk ke tombol disconnect ya. Tombol disconnect itu fungsinya yang pertama adalah untuk membuat tombol connect-nya true. Lalu membuat tombol disconnect menjadi false. Lalu menutup client. Lalu
menyetop timer seperti itu. Nah, setelahnya kita masuk ke tombol buttonnya. Nah, kita sekarang masuk ke function send to server. Send to server ini fungsinya untuk ini ya, memberikan nilai atau komen ke ESP32 untuk mengaktifkan yang namanya LED. Nah, kita masuk ke try tx.writeLine data tx.class, lalu jika gagal maka akan muncul EXMessage. Nah, seperti itu. Oke, dan function. Nah, lalu masukkan ke sini. Send to server. Untuk menyalakannya kita menggunakan perintah LED1. Seperti itu. Pun demikian untuk LED2, kita rubah menjadi LED2. Seperti ini. Lalu di sini ada timer tick 1 ya. Timer tick 1 ini untuk memberikan keterangan kepada toolscript yang satu on. Lalu fungsi lainnya itu untuk membuat timer itu sendiri mati, lalu membuat timer 2 start seperti ini. Lalu lanjut ke timer 2-nya. Timer 2 kita masukkan fungsi try. Terus strip statusnya kita rubah kembali. Timer 2 on. Lalu kita menyetopnya. Lalu kita tutup. Dan kita memunculkan kembali fungsi button connect. Sehingga nantinya ESP32 dan Visual Basic ini akan terus merefresh data terupdate-nya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah demikian, maka kita harus membaginya data, di mana raw datanya itu kan masih dalam readline seperti ini. Nah, kita harus masukkan suatu array, karena ada 3 nilai kan, di mana ada sensor seperti LED1 dan LED2. Maka kita harus membuat suatu array. Nah, setelah membuat array, maka kita masukkan ke sini data spread sama dengan raw data dot split seperti ini. Karena kita ada 2, seperti ini. Nah, oke. Lalu kita masukkan data tersebut menjadi suatu teks. Array nomor 0. Lanjut ke lanjut ke satu lagi. Nah, jadi nanti di sini itu adalah sensor value. Lalu di sini ada let 1 feedback. Lalu di sini ada let 2 feedback. Seperti itu. Oke, setelah semuanya ready,
Oh, ternyata ada sedikit permasalahan. Kita perbaiki dulu. Oke. Seperti itu. Nah, setelah tidak ada error, maka kita bisa untuk mencobanya. Nggak klik start, maka kita akan melakukan demo. Oke. Sekarang kita masukkan IP address-nya. Connect. Akan muncul seperti ini. Lalu kita coba masukkan. Oke, nyala. Oke, itu coba kita mainkan nilai sensornya. Oke, ada perubahan. Oke, mati seperti itu.